Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi. Kita akan belajar tentang peluang. Baik, kita simak tayangan berikut ini ya. Ini tujuan pembelajarannya, silakan nanti kalian baca. Kemudian kompetensi dasarnya, ini ada manfaat kita mempelajari peluang. Kemudian kita masuk ke pengertian peluang, ruang sampel, dan titik sampel. Ya. Baik, peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Kalau ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi, sedangkan titik sampel merupakan anggota yang ada di dalam ruang sampel. Nah, ini rumus peluang. Rumus peluang di sini saya tuliskan peluang sama dengan N dalam kurung TS dibagi N dalam kurung RS. Maksudnya itu N itu adalah banyaknya anggota dari titik sampel. NTS, TS itu titik sampel. Kemudian NRS adalah banyaknya ruang sampel. P-nya itu adalah peluang suatu kejadian. Baik, kita simak berikutnya. Saya ambil contoh ruang sampel dan titik sampel dari sebuah dadu dan dua buah dadu. Kalau sebuah dadu, titik sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dadu kan matanya ada 6. Nah, karena banyaknya titik sampelnya ada 6, maka ruang sampelnya jumlahnya 6. Gitu ya. Tapi kalau dua buah dadu, ruang sampelnya itu ada 36. Karena ada dadu pertama dan dadu kedua. Jadi kalau dadu pertamanya 6, dadu keduanya 6, kita tinggal kalikan saja. 6 dikali 6, berarti 36. Titik sampelnya siapa aja? Bisa jadi kalau saya lempar dua buah dadu, dadu yang pertama keluar 1, dadu yang kedua juga keluar 1. Berarti jadi 1,1. Bisa saja kalau saya lempar dadu pertama keluar 2, dadu kedua keluar 6, berarti 2,6 dan seterusnya. Nah, jumlahnya ada 36. Maka banyaknya ruang sampelnya ada 36. Sekarang kita lihat contohnya. Ya. Baik. Contohnya ya. Tadi kalau untuk satu dadu ruang sampelnya ada 6. Kalau dua dadu ya, dua dadu ruang sampelnya ada 36. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ya. Karena titik sampelnya sebuah dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka kalau kita ambil contoh misalnya tentukan peluang pada pelemparan sebuah dadu ya, sebuah dadu muncul dadu bilangan ganjil. Nah, ya, dadu bilangan ganjil. Nah, yang pertama kita lihat di sini sebuah dadu. Kalau sebuah dadu berarti kita punya ruang sampelnya adalah 6. Kemudian dadu bilangan ganjil, maka titik sampelnya adalah kalau bilangan ganjil itu 1, 3, 5. Maka banyaknya titik sampel ada 3, 1, 2, 3, gitu kan? Nah, maka peluangnya sama dengan 3 dibagi 6, sama dengan 1/2. Nah, kalau peluang pasti jawabannya bentuknya pecahan. Karena nilai peluang itu antara 0 dan 1. Nah, maka bentuknya adalah pecahan atau desimal. Baik, sekarang kita ke contoh berikutnya untuk dua buah dadu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Tentukan ya peluang pada pelemparan dua buah dadu muncul dadu berjumlah 10. Nah, ya. Baik, dari soal kita lihat di sini ada dua buah dadu, berarti ruang sampelnya adalah 36.
Nah, untuk titik sampelnya kita lihat yang ini berjumlah 10. Kalau berjumlah 10 berarti bisa saja 4,6 karena 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ya. Oke, berarti kita bisa cari lagi yaitu 5,5 karena 5 tambah 5 10 juga. Ada lagi yaitu 6,4. Ini juga 10 juga. Boleh nggak kalau 3,7? Nggak boleh ya, karena 7 kan nggak ada di dadu. Yang di dadu cuma sampai angka 6. Ya, maka sudah tidak ada lagi. Nah, berarti peluangnya, ya, peluangnya adalah ini kan banyaknya titik sampel, ada 3, 1, 2, 3 gitu ya. Maka peluangnya adalah 3 dibagi 36, berarti jadi jawabannya 1/12. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya 1/12. Baik, itu ya untuk dadu. Sekarang kita ke ruang sampel dan titik sampel untuk uang logam. Ya, ini ada sebuah uang logam, ruang sampelnya 2 karena titik sampelnya cuma angka dan gambar. Sedangkan 2 uang logam, ruang sampelnya 4 karena titik sampelnya ada 4 yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Maksudnya apa? Kalau uang pertama saya dan uang kedua saya lempar bisa jadi keluarnya dua-duanya angka atau bisa jadi uang pertama angka, uang keduanya gambar dan seterusnya. Gitu ya. Sama juga dengan 3 uang logam. Kalau uang pertama saya lempar keluarnya angka, uang kedua keluarnya angka, uang ketiga keluarnya angka, maka hasilnya adalah angka-angka-angka, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Sama seperti itu ya. Baik, yang penting kamu harus perhatikan di sini untuk 1 uang logam ruang sampelnya 2, untuk 2 uang logam ruang sampelnya 4 dan 3 uang logam ruang sampelnya 8, gitu ya. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali ya, kalau satu uang logam itu ruang sampelnya 2. Kalau 2 uang logam ya, maaf, 2 uang logam ruang sampelnya ya, ruang sampelnya 4. Kalau untuk 3 uang logam ruang sampelnya 8. Gitu ya. Nah, kalau satu angka, satu uang logam maksudnya maaf, itu titik sampelnya cuma ada 2, angka dan gambar. Tapi kalau untuk 2 uang logam, titik sampelnya adalah bisa angka-angka, angka gambar, gambar-gambar, atau gambar angka dulu ya, gambar angka, satu lagi gambar-gambar. Kalau 3 uang logam, titik sampelnya itu bisa angka-angka-angka, bisa angka-angka gambar, ya bisa angka gambar angka, bisa juga angka gambar angka-angka, kemudian gambar angka-angka, bisa juga gambar angka, ya bisa juga gambar angka gambar, satu lagi gambar gambar. Oh, gitu ya. Baik. Nah, sekarang saya kasih contoh, misalnya 2 uang logam dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul angka pada uang logam. Nah, sekarang kita lihat sini ya. Muncul angka pada uang logam. Yang pertama kita lihat dulu di sini ada 2 uang. Kalau 2 uang berarti ruang sampelnya 4. Muncul angka pada mata uang. Berarti kalau yang ada angkanya kita ambil. Angka ada angkanya, ada angkanya, ada angkanya. Ya kan? Yang ini nggak ada angkanya. Berarti titik sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, dan gambar angka. Gitu ya. Nah, berarti banyaknya titik sampel itu ada 3. Maka peluangnya adalah 3/4. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya misalnya
3 uang logam. 3 uang logam dilempar, tentukan peluang muncul 2 gambar, muncul 2 gambar. Nah, ya. Sekarang kita lihat di sini 3 uang, berarti ruang sampelnya adalah 8. Kalau 2 gambar, berarti kita pilih di sini yang 2 gambar itu, yang cari yang gambarnya ada 2 ya. Nah, ini berarti gambar-gambar angka, gambarnya ada 2. Kemudian gambar angka gambar, ya kan, ada 2. Oh, ini ada yang sama nih, gambar angka-angka. Berarti ini satu lagi mestinya gambar angka gambar ya. Maaf ini salah. Nah, gambar angka gambar. Ada satu lagi berarti gambar, oh gambar angka gambar sudah. Gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka. Satu lagi berarti apa? Yang belum. Angka gambar-gambar yang belum ya, angka gambar-gambar. Oke, ini salah, maaf ya. Angka gambar-gambar. Tuh. Jadi yang ada 2 gambarnya 1, 2, 3. Ada 3 ya. Berarti titik sampelnya adalah gambar angka gambar, kemudian gambar-gambar angka, ya, kemudian angka gambar-gambar. Oh, ya. Nah, berarti banyaknya titik sampel itu ada 3, maka peluangnya adalah 3/8. Gitu ya. Baik, kita ke slide berikutnya. Ini ada contoh soal. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang kejadian muncul dadu berjumlah 9. Ingat ya, cara mengerjakannya ini ada 2 buah dadu. Saya ganti dulu warnanya. Pakai warna putih saja. Ini ada 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu berarti ruang sampelnya adalah 36. Kemudian yang diminta adalah dadu berjumlah 9. Nah, maka titik sampelnya kita cari dulu. Yang berjumlah 9 itu adalah 4,5. 4 tambah 5, 9 kan? Kemudian bisa lagi 5,4. Ada lagi? Bisa lagi 3,6. 6,3. Ada lagi nggak ya? Udah nggak ada lagi ya. Nggak boleh kalau 2,7. Nggak bisa ya. Baik, berarti banyaknya titik sampel ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Maka peluangnya sama dengan 4/36. Berarti jawabannya 1/9. Gitu ya. Mudah kan? Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan masuk ke contoh ke bahasan berikutnya, yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A dalam suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali dirumuskan sebagai frekuensi harapan A sama dengan N itu banyaknya percobaan dikali dengan peluang. Ya, banyaknya percobaan dikali dengan peluang. Kita lihat contohnya. Misalnya, ya tadi rumusnya frekuensi harapan adalah banyaknya percobaan dikali dengan peluang, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini ada contoh soal 2 buah dadu dilempar bersamaan 90 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul dadu berjumlah 9. Yang 90 ini berarti N-nya, gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu 2 buah dadu, berarti ruang sampelnya 36. Tentukan frekuensi harapan muncul dadu berjumlah 9. Tadi udah ya. Dadu berjumlah 9, titik sampelnya berarti bisa 4,5, 5,4, kemudian 3,6, 6,3. Berarti banyaknya titik sampel ada 4. Maka peluangnya adalah 4/36. 4/36 adalah 1/9. Maka frekuensi harapannya adalah N-nya tadi 90. 90 dikali 1/9. Berarti tinggal kita bagi. 90 bagi 9 adalah 10. Jadi jawabannya 10 kali. Frekuensi harapannya adalah 10 kali. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mengulang-ulang videonya. Sukses selalu buat kalian, sehat selalu. Demikian materi yang Pak Alfi bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.